Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai student. Oke, hari ini hari Senin ya, kita sudah sampai ke pembelajaran 2 tentang globalisasi. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillah, kita mulai pembelajaran hari ini ya. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang sosial budaya. Kedua, tentang teks eksplanasi. Ketiga, proses menghasilkan energi listrik. Keempat, pengertian reklame dan ciri-cirinya. Yang kelima, sikap terhadap keberagaman kegiatan ekonomi. Oke, kita mulai satu persatu. Kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang sosial dan budaya. Nah, tahukah kamu, Menlu Hillary Clinton mempromosikan angklung ke dunia ya? Nah, ini ada pada peristiwa menjelang akhir pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN yang diselenggarakan di Bali. Acara tersebut dihadiri lebih dari 50 menteri negara. Ini tampak Menteri Luar Negeri Amerika Hillary Clinton dan Menteri Luar Negeri dalam negara ASEAN sedang memainkan angklung secara bersama-sama. Angklung merupakan salah satu kesenian yang ada di Indonesia ya. Nah, kemudian bagaimana ya bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara di masa globalisasi saat ini? Bentuk kerjasama terjalin merupakan kerjasama regional ya atau wilayah yang melibatkan Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara. Saat ini organisasi ASEAN menjadi wadah kerjasama di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, keamanan, sosial, dan budaya. Kemudian bagaimana ya peran Indonesia? Nah, Indonesia itu berperan banyak sekali ya, salah satunya menjadi tuan rumah penyelenggara pertemuan kerjasama. Kemudian Indonesia pernah memimpin ASEAN, dan Indonesia ikut dalam menciptakan perdamaian di Asia Tenggara. Nah, ini kalau sebagai contohnya, kalau budaya, nah Indonesia dapat menghadirkan kebahagiaan bagi semua tamu undangan pada acara ini dengan bermain angklung bersama-sama. Ya, ini beberapa contoh kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara di bidang sosial budaya ya di masa globalisasi. Yang jelas, ada yang bekerja sama di bidang sosial, sebagai contohnya ini mengirimkan bantuan kepada negara konflik. Negara konflik sebagai contohnya itu ada Muslim Rohingya itu yang dilanda konflik, yang di Vietnam ya ini. Kemudian kita juga dapat mendonasikan untuk bantuan kemanusiaan, kemudian melakukan upaya-upaya pemberantasan narkoba. Nah, itu sebagai contoh kerjasama Indonesia di negara lain. Kemudian kalau di bidang budaya jelas ya, ini berkaitan dengan seni kebudayaan ya. Sebagai contohnya memberi sponsor seniman lokal untuk mengadakan pentas seni di negara lain. Kemudian mengundang seniman dari negara tetangga untuk mengadakan pentas seni di Indonesia. Kemudian mendukung program pertukaran pelajar ya antar negara anggota termasuk beasiswanya. Jadi ada kesenian yang ada di Indonesia, mengundang banyak tamu dari luar negeri. Kemudian ada juga kita memperkenalkan budaya Indonesia. Nah, kita sampai ke teks eksplanasi ya. Ini sering banget dipertanyakan, tapi masih ada yang salah juga. Intinya teks eksplanasi itu, teks yang strukturnya, kalau yang ilmiah, teks eksplanasi ilmiah ya disusun secara proses ilmiah ya, maksudnya sesuai dengan sebab, akibat dari suatu proses kejadian. Nah, ini gampang sekali. Kalau teks eksplanasi itu terdiri dari 3 bagian. Pernyataan umum atau pembuka, deretan penjelas atau isi, dan interpretasi atau penutup kesimpulan. Nih, di sini sudah ada keterangan semua ya.
Kalau pernyataan umum atau pembuka itu berisi informasi singkat tentang apa yang ingin dibicarakan. Kemudian deret penjelas atau isi berisi urutan uraian untuk menjelaskan tentang peristiwa yang terjadi. Kemudian kalau penutup itu berisi pendapat singkat penulis atau kesimpulan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Diingat-ingat ya, ada 3 bagian. Oke, untuk pembelajaran sains, kita sudah sampai kemarin ke listrik ya. Terus bagaimana ya proses menghasilkan energi listrik? Nah, coba perhatikan gambar berikut. Nomor 1 ini ada air ya. Nah, ini sebagai contoh PLTA-nya. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Pada contohnya yaitu PLTA. Ini nomor 1 dilihat. Ini nomor 1. Ini termasuknya air dari waduk atau sungai masuk melalui nomor 2 ini. Pintu yang diatur oleh katup pengaman. Katup pengamannya nomor 3. Air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan nomor 4. Air dalam pompa pipa besar nomor 4 mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin. Yang paling pentingnya ya turbin ya. Nomor 7. Melalui katup pengatur tekanan nomor 6. Untuk mendapatkan tekanan energi yang besar. Energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Jadi airnya masuk, menggerakkan turbin, kemudian menggerakkan generator. 7 itu turbin, 8 generator ya. Nah, dari generator inilah kemudian akan diubah kan, kemudian diatur kapasitor tegangan dan diatur oleh transformer. Nah, dari generator inilah nantinya akan menghasilkan yang namanya energi listrik yang akan dibagikan ke konsumen melalui saluran transmisi. Jadi jelas ya, air masuk ke nomor 1 kan air masuk ke pintu. Kemudian masuk ke turbin, menggerakkan generator, dan kemudian menghasilkan energi listrik. Nah, kita harus paham dulu ya, turbin dan generator. Ini merupakan komponen utama pada semua pembangkit energi listrik. Jadi turbin dan generator. 2, diingat-ingat turbin dan generator. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi penggerak turbin selain dari air juga bisa dari angin, panas bumi, sumber energi lainnya ya. Nah, ini. Dengan ini kalau dilihat gambarnya, ini turbin, ini generator. Semuanya akan bergerak bersama-sama ya, ini penggerak semua. Kemudian akan menghasilkan yang namanya energi listrik. Nih, prinsip kerjanya sangat mudah sekali. Ketika air yang mengalir pasti memiliki energi. Energi tersebut pada air mengalir dimanfaatkan untuk memutar turbin. Jadi dari gambar ini jelas ya, air dapat memutar turbin. Kemudian turbin tersambung ke generator, hingga generator juga berputar menghasilkan energi listrik. Nah, kita sampai ke reklame. Pernah jalan-jalan kan ya? Pernahkah kalian melihat reklame? Sebenarnya reklame itu apa ya? Reklame adalah bentuk atau ajakan atau pemberitahuan dengan tujuan agar pembaca mengikuti anjuran atau membeli produk yang ditawarkan. Pasti kalian sudah tahu ya, jenisnya ada banyak. Ada poster, iklan, plakat, spanduk, selebaran, baliho, paket, dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau reklame itu ada 2 ya, komersial itu yang menghasilkan uang, dan non-komersial itu biasanya untuk ajakan yang bersifat positif. Nah, ini
Komersial digunakan oleh pedagang untuk menawarkan barang atau produknya. Sedangkan non-komersial digunakan untuk mengajak masyarakat untuk melakukan hal-hal yang bersifat positif, seperti hidup bersih, hemat energi, dan lain-lain. Intinya, kalau komersial itu untuk menciptakan atau mendapatkan penghasilan, kalau komersial itu untuk melakukan hal-hal positif. Kalau reklame itu harus bagaimana ya? Ya, ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat suatu reklame. Yang pertama, slogannya harus jelas dan dimengerti. Jadi kayak kata-kata kuncinya itu harus dimengerti. Kemudian bahasanya baik dan menarik dengan huruf yang sesuai ya. Dan ilustrasinya menarik dan mudah diingat, tata letak gambar dan tulisan juga harus baik. Jadi kalau kita baca itu kayak, wih menarik sekali ya, pengen beli kayak gitu. Contoh dari reklame ini di jalan-jalan banyak sekali. Nah, ini contoh reklame komersial di sini. Ini komersial, yang ini non komersial. Nah, bagaimana ya sikap kita terhadap keberagaman kegiatan ekonomi? Pasti di kehidupan masyarakat kita menemui adanya produsen, konsumen, distributor. Produsen itu yang menciptakan barang, distributor itu penyalur, dan konsumen itu kita ya yang konsumsi. Nah, bagaimana yang sikap kita adanya perbedaan ini? Yang pertama ya harus saling menghormati dan menghargai antar pelaku kegiatan ekonomi. Kemudian membayar barang yang dibeli sesuai dengan harganya. Ketiga, bermain dengan teman tanpa membedakan kegiatan ekonomi yang dilakukan orang tua. Yang keempat, memudahkan kurir dalam pengiriman barang dengan cara menulis alamat yang jelas ya. Misalnya kita beli di Shopee, Tokopedia, alamatnya harus jelas. Dan melakukan persaingan yang sehat antar pelaku perdagangan. Jadi tidak boleh curang, tidak menjelek-jelekan barang juga. Harus bersaing secara sehat. Ini termasuk contoh kegiatan ekonomi, sikap kita terhadap kegiatan ekonomi. Alhamdulillah untuk pelajaran hari ini kita selesai. Ini ada beberapa tugas yang harus dikerjakan ya. Waktunya 2 hari. Jadi ini agak banyak, jadi waktunya 2 hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.